Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini di kampus tercinta ini. Salawat serta salam lalu kita lanjutkan kepada Rasulullah SAW yang insyaallah dengan sahabat dan salawat dan salam kita lanjutkan, kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Dr. Ates Insinyur B. Herawan Hayati Eskom Enkom selaku dosen pengampu, dan tak lupa pada teman-teman saya yang telah hadir di sini. Oke. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Samsul Anam dan rekan-rekan saya di sini ada Meliana Aziza, Devi Puspika Sari, dan yang terakhir Guru Manilo. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas peran algoritma dalam manajemen big data dan masalah kompleks pengaturan serta perhitungan big data. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Guru Manilo. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama ada pengertian algoritma. Algoritma adalah sistem kerja komputer yang terdiri dari software, hardware, dan brainware. Komputer tidak akan berfungsi tanpa salah satu dari sistem tersebut. Software terdiri dari susunan program dan sintak atau cara penulisan program. Algoritma adalah kumpulan prosedur sistematis dan logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu. Algoritma sangat penting dalam pembangunan software di dunia komputer. Dan yang kedua ada struktur dasar algoritma. Adapun struktur dasar pada algoritma adalah sebagai berikut. 1. Sekuensial atau runtunan. Struktur sekuensial ini memproses langkah-langkah algoritma secara berurutan, dimulai dengan langkah pertama, langkah kedua, dan lain-lain. Pada dasarnya, struktur ini menjalankan proses. Yang kedua, struktur seleksi. Struktur seleksi menunjukkan pemilihan langkah berdasarkan kondisi atau pengambilan keputusan. Struktur ini selalu ditunjukkan dengan bentuk keputusan flowchart dalam hal pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada struktur perulangan. Struktur ini menyediakan tindakan atau perintah yang dilakukan berulang kali. Struktur ulangan ini seperti for, while, atau do will. Dan selanjutnya, pengertian algoritma secara khusus. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma dapat dikatakan sebagai suatu penyelesaian yang dapat diselesaikan secara logis, karena setiap langkah dapat diketahui dengan pasti. Struktur data adalah cara data disimpan, diatur, dan diorganisasikan di media penyimpanan komputer sehingga dapat digunakan dengan baik. Oke, terima kasih Guru Manilo. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Meliana Aziza. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya ada jenis-jenis tipe data. Yang pertama, tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang sering digunakan oleh program. Contoh tipe data primitif yaitu tipe numerik, tipe data karakter atau char, dan tipe data logika Baumeister. Yang kedua, tipe data komposit. Tipe data ini berawal dari tipe data primitif. Tipe data komposit dapat menampung banyak nilai antara lain array, record, atau struct, image, data stream, objek, substring, enumerasi. Selanjutnya, teori kompleksitas. Kompleksitas merupakan kajian atau studi terhadap sistem kompleks. Kata kompleksitas berasal dari bahasa Latin kompleks, yang artinya totalitas atau keseluruhan. Sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara keseluruhan. Dimitrov 2003. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem dikatakan kompleks jika sistem itu terdiri dari banyak komponen atau subunit
berinteraksi dan mempunyai perilaku yang menarik. Namun secara bersamaan tidak kelihatan terlalu jelas jika dilihat sebagai hasil dari interaksi antara subunit yang diketahui perwani idode kedua. Selanjutnya berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang kompleksitas algoritma. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa kompleks algoritma dalam hal waktu, diperlukan ukuran masukan dan waktu kerja algoritma. Yang kedua, waktu kerja algoritma biasanya meningkat seiring dengan ukuran. Yang ketiga, kompleksitas waktu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Tmax untuk kasus terburuk, Tmin untuk kasus terbaik, dan lainnya. Yang keempat, notasi O besar digunakan untuk menggambarkan kompleksitas waktu algoritma dan digunakan untuk membandingkan efisiensi sebagai pendekatan secara untuk menangani masalah. Yang kelima, faktor-faktor seperti arsitektur komputer, efisiensi, kompiler, dan ukuran ikut mengaruhi kompleksitas algoritma. Yang keenam, faktor-faktor paling penting dalam kompleksitas algoritma adalah ukuran input dan kompleksitas algoritma yang mendasari. Ya, terima kasih kepada Diana. Selanjutnya akan disampaikan oleh BP. Waktu bersempat saya persilakan. Ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu 1. Kompleksitas waktu atau Tn. Kompleksitas waktu algoritma diukur dengan menghitung jumlah operasi dasar yang dilakukan algoritma dengan asumsi bahwa setiap operasi dasar membutuhkan waktu yang sama. Kompleksitas waktu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Tmax atau N untuk kasus terburuk dan Tmin, N untuk kasus terbaik, dan lainnya. 2. Kompleksitas ruang atau Sn mencakup dari jumlah memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma. Kompleksitas ruang ini dinyatakan dalam bentuk ukuran data masukan atau ukuran N. Kompleksitas ruang ini mencakup memori untuk variabel, struktur data, pemanggilan fungsi, dan penyimpanan sementara. Fungsi kompleksitas ruang adalah untuk membantu dalam mengelola penggunaan memori yang terbatas. Selanjutnya ada optimasi atau trade-off antara kompleksitas dan kecepatan penulisan data. Berdasarkan proses kerja Big Data pada umumnya, yaitu collect, store, transform, dan analisis, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan terkait dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam implementasi Big Data. Di antaranya, yang pertama, data collection, yang kedua, data warehouse, yang ketiga, data transformation, yang keempat, data analisis. Baik, selanjutnya exponential growth. Exponential growth adalah model pertumbuhan kuantitas, yaitu pada pola data menunjukkan peningkatan seiring berjalannya waktu dan terjadi ketika suatu kuantitas tumbuh pada tingkat yang berbanding lurus dengan ukurannya saat ini. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dalam setiap interval waktu, misalnya hari atau jam, kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Terima kasih kepada Devi. Dari selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada strategi atau cara untuk mereduksi kompleksitas data. Reduksi adalah sebuah proses untuk mengubah kumpulan data besar yang tidak dilakukan menjadi sebuah data kecil yang lebih teratur menggunakan operator pada setiap elemen yang dihasilkan. Contoh reduksi sederhananya adalah menghitung jumlah elemen dalam array. Ada beberapa cara untuk mereduksi kompleksitas data. Di antaranya, pertama ada agregasi data, yaitu meringkas data dengan menjumlahkan, merata-ratakan atau mengelompokkan informasi berdasarkan tanggal, lokasi, atau jenis. 2. Pemilihan fitur, yaitu mengurangi sejumlah dimensi data seperti ketebalan. Yang ketiga ada pengenalan lapisan abstraksi, yaitu menggunakan lapisan abstraksi sebagai antarmuka
yang disederhanakan untuk menyembunyikan kompleksitas utamanya. Yang keempat, ada pemilihan tipis, yaitu mengalokasikan ruang penyimpanan secara fleksibel. Kelima, pengasuhan data, yaitu mengeluarkan data lama yang jarang diakses dari penyimpanan mahal dan mengalihkannya ke penyimpanan berkapasitas tinggi dan murah. Kesimpulannya adalah algoritma kumpulan prosedur sistematis dan logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu. Algoritma sangat penting dalam pembangun software di dunia komputer. Dalam algoritma, kompleksitas didefinisikan sebagai jumlah sumber daya seperti memori atau waktu yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Ukuran kompleksitas yang paling umum adalah kompleksitas waktu yang mengacu pada beberapa lama algoritma membutuhkan untuk menghasilkan hasil sebagai fungsi dari ukuran inputnya. Algoritma yang dapat menyelesaikan permasalahannya dalam waktu yang relatif singkat memiliki kompleksitas yang rendah. Sementara untuk algoritma yang menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang lebih lama memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi pula. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Mahbub Ahwani. Saya ingin bertanya, tolong berikan contoh penggunaan tipe data composite yang tadi sudah dipaparkan dalam bahasa pemrograman web. Maksudnya contoh dalam kasusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mahbub. Berikan contoh tipe data composite yang tadi sudah dijelaskan dalam bahasa pemrograman web. Contoh penerapan tipe data composite dalam pemrograman web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dalam sebuah kasus nyata. Contoh kasusnya yaitu tentang sistem daftar produk. Kita ingin membuat daftar produk dalam sebuah toko online dengan informasi seperti nama produk, harga, dan kategori yang bisa dikelola secara dinamis. Saya ingin bertanya, bagaimana algoritma dapat digunakan untuk menganalisis dan memproses data besar secara efisien? Ulangi, bagaimana algoritma dapat digunakan untuk menganalisis dan memproses data besar secara efisien? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farel. Lanjut. Bagaimana algoritma dapat digunakan untuk menganalisis data besar secara efisien? Oke. Algoritma digunakan untuk menganalisis dan memproses data besar secara efisien dengan memanfaatkan teknik yang dirancang untuk mengatasi tantangan seperti ukuran data yang besar, penempatan, pemrosesan, dan keragaman data. Cara algoritma membantu, pertama menggunakan algoritma yang efisien, pemrosesan paralel. Ketiga, struktur data yang optimal. Keempat, sampling dan approximation. Yang kelima, programming algoritma MS. Yang keenam, kompresi data. Yang ketujuh, clustering dan klasifikasi. Yang keempat, distribusi dan skalabilitas. Baik, acara demi acara telah kita lalui. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.